Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Mutiara Irawan. NIM 4012411062. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum tata negara. Baik, jadi di sini saya akan membuat video tentang desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembangunan, serta wewenang pemerintahan daerah. Disimak ya. Baiklah, yang pertama ada desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah tertentu. Ini memberikan kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola wilayahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Jadi, ciri-ciri dari desentralisasi itu ada yang pertama, penyerahan wewenang penuh. Daerah otonom memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan. Contohnya, penetapan peraturan daerah, Perda, dan pengelolaan pajak daerah. Baik, yang kedua ada tanggung jawab penuh. Pemerintahan daerah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan wewenang yang telah dia berikan. Lanjut, yang ketiga, sumber daya daerah. Daerah otonom berhak memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat ada mendorong kemandirian daerah, yaitu desentralisasi bertujuan untuk memperdayakan daerah agar lebih mandiri dalam mengelola urusannya. Itu penjelasan saya tentang desentralisasi. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai desentralisasi. Yang kedua ada dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintahan pusat kepada instansi pemerintahan pusat yang ada di daerah atau kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Dalam hal ini, wewenang yang dilimpahkan bersifat administratif, sedangkan kewenangan politik tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Dekonsentrasi memiliki ciri-ciri, yaitu ciri-ciri yang pertama ada pelimpahan wewenang terbatas, hanya wewenang administrasi yang dilimpahkan, bukan kewenangan politik untuk membuat kebijakan secara mandiri. Yang kedua, tanggung jawab kepada pusat. Instansi pemerintahan di daerah yang menerima pelimpahan wewenang tetap bertanggung jawab kepada pemerintahan pusat. Yang ketiga ada tidak selalu disertai pengalihan sumber daya. Pelaksanaan dekonsentrasi tidak selalu diikuti dengan pemberian sumber daya, keuangan, atau aset kepada instansi di daerah. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi birokrasi. Dekonsentrasi bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan kebijakan pemerintahan pusat di daerah. Oke, itu penjelasan saya mengenai dekonsentrasi. Lanjut, saya akan menjelaskan yang ketiga. Baik, yang ketiga, tugas pembangunan. Tugas pembangunan merujuk pada berbagai upaya dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional. Tugas ini mencakup berbagai sektor, seperti perencanaan dan pengendalian pembangunan, menyusun rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Yang kedua, ada pembangunan infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, fasilitas air bersih, sanitasi, dan infrastruktur lainnya. Baik, yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, pengembangan ekonomi daerah. Mendorong investasi mengembangkan sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, dan UMKM. Yang terakhir ada pelayanan publik. Menyediakan layanan administrasi, perizinan, dan layanan dasar lainnya kepada masyarakat. Baiklah, materi yang terakhir ada wewenang pemerintahan daerah.
Wewenang pemerintahan daerah adalah kekuasaan dan hak yang dimiliki oleh pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wewenang ini diperoleh melalui asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Jenis-jenis wewenang pemerintahan daerah. Yang pertama, ada urusan wajib. Urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman, ketentraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Yang kedua, ada urusan pilihan, urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah, seperti pariwisata, pertanian, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan. Yang ketiga, ada tugas pembantuan. Wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari pemerintahan pusat yang dilimpahkan kepada daerah, disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana. Contoh wewenang pemerintahan daerah. Yang pertama, membuat peraturan daerah (Perda) sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, mengelola keuangan daerah dan memungut pajak daerah. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan kesehatan di tingkat daerah. Yang keempat, mengembangkan infrastruktur dan tata ruang daerah. Yang kelima, memberikan perizinan dan layanan administrasi kepada masyarakat. Sekian video penjelasan materi dari saya, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video saya dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.